Ukur-ukur ukur-ukur isotop kayak gini, kayak massa atom rata-rata tuh gampang banget sih, tinggal yang ini 75,77/100 dikaliin massa atomnya yang buat isotop ini tuh berapa, ditambah persenan yang ini dikaliin massanya, terus nanti jadi deh massa rata-rata atomnya tuh berapa. Jadi kalau misalkan nanti tuh dihadirin beberapa banyak isotop, ya tinggal kayak ngaliin persenannya sama massa, terus ditambah persenannya sama massa, terus dan seterusnya. Jadi kayak cuma ditambah-tambah doang sih konsepnya isotop tuh. Terus ada lagi tuh logam sama sifat fisiknya tuh kayaknya ini lebih ke apa ya? Ya bisa dibaca lah kalau misalkan logam tuh seperti ini, kayak keras, terus dapat menghantarkan panas dan listrik, terus padat gitu. Terus kalau misalkan unsur golongan satu tuh sangat reaktif gitu. Jadi kayak uh, jadi tuh unsur golongan satu tuh lebih reaktif gitu teman-teman gitu buat hafalannya aja. Terus kalau misalkan non logam tuh yang kayak di kanan-kanan gitu. Contohnya seperti ini. Jadi kayak ini lebih ke apa ya, pengetahuan aja sih. Terus kalau metaloid ada yang 8 unsur ini doang gitu. Terus ini gambar struktur Lewis. Ini kalian bisa latihan banget gambar struktur Lewis tuh, kan kemarin di praktikum juga udah ada nih buat gambar struktur Lewis. Jadi eh, kalau misalkan struktur Lewis tuh lebih ke apa ya? Kemarin di praktikum juga udah ada kan. Jadi kayak teman-teman bisa banget juga kayak nge-review yang ada di praktikum kan berapa banyak molekul itu, ya aku harap dari praktikum kan kemarin kalian lebih dapat gitu gimana cara gambar struktur Lewis gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan mau latsol di drive akademik itu udah ada teman-teman beberapa latsol, kalian bisa buka drive-nya gitu. Gitu. Aku nggak bisa baca chat ya, teman-teman. Nah, kalau struktur Lewis tuh kayaknya digambarin elektronnya mah nggak apa-apa. Kayak apa ya, elektron bebas tuh nggak apa-apa sih sebenarnya digambarin juga gitu. Kayak ikatan tuh yang penting ikatannya digambarin gitu. Tapi kalau misalnya di sini mau ditambah elektron juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Terus ini model-model yang balstik kayak gini, ini udah ada di praktikum yang kemarin visualisasi sama Avogadro. Jadi sebenarnya materi praktikum kemarin kemarin banget nih praktikumnya kalau misalkan udah dapet ya. Ini iya, praktik minggu ini sih. Ini berguna banget buat di materi yang awal-awal ini, teman-teman. Karena dulu tuh waktu aku UTS, apa ya, waktu aku UTS offline tuh, emang ada gitu disuruh gambarin struktur Lewis gitu. Jadi, step-stepnya kalian bisa terapin tuh yang dari praktikum ke soal ujian gitu. Terus, ion sama senyawa ion. Nah, ini teman-teman udah pada tahu nih, kalau misalkan senyawa ion tuh dari logam sama non-logam. Ini di praktikum juga udah ada. Ini kayaknya lebih praktikum lebih kalau misalkan kemarin kalian praktikum yang merhatiin kalian pasti bisa sih ngerjain yang gini-ginian. Terus ini lebih ke gini aja sih, kation kayak gini. Terus abis itu kalian definisiin tuh biasanya disuruh nyari eh, apa ya, senyawa logam sama non logam tuh gimana gitu. Sama tata nama senyawa ion. Nah, tata nama senyawa ion, kalau misalkan yang golongan transisi nanti tuh biasanya tuh ada Romawinya gitu, teman-teman. Nah, Romawinya nanti tuh bakal sesuai sama muatannya gitu. Udah sih, ini kayak tata nama senyawa ion yang kayak gini-gini tuh lebih ke ilmu buat penghafalan aja sih gitu. Tapi ini kayaknya dulu di SMA juga udah ada gitu. Nah, kalau misalkan buat nama-nama, misalkan di sini ini kan K2O. Nah, ayo kita latihan nama-nama aja deh, teman-teman. Tadi ada yang raise hand. Iya, kamu mau nanya apa? Iya, kalau misalkan transisi itu biasanya tuh ada Romawinya tergantung sama muatannya gitu sih. Kan misalkan Fe kan ada Fe2+, terus ada Fe3+ gitu. Jadi kalau misalkan ada soal apa ya, FeCl3 gitu. Berarti nanti tuh namanya tuh besi
3 klorida gitu. Jadi Romawinya itu jangan dilupain. Nanti kalau misalnya kamu lupain itu nanti bisa apa ya? Hmm, bisa salah. Terus, Kak, latihan di Cemplot cukup nggak ya? Ini kayaknya tergantung deh. Lebih ke kan banyak-banyakin latihan tuh sebenarnya dari mana aja tuh terserah kayaknya gitu. Kayak cara nentuin ikatan itu biasanya disesuaikan sih sama PEB-nya tuh berapa terus supaya dia tuh bisa oktat. Ini kayaknya kalau misalnya teman-teman cara nentuin ikatan gimana, kemarin di step-step praktikum ada, yaitu dengan kita tuh nentuin semua elektron bebasnya tuh berapa, terus dikurangi berapa sih elektron yang dibutuhin supaya mereka tuh oktet, terus dibagi banyaknya atom kalau nggak salah. Iya nggak? Dikurangi banyaknya apa ya kemarin? Iya, itu ada kalau misalnya kalian nonton banyaknya ikatan tuh ada di praktikum kemarin teman-teman. Kan kemarin aku juga mengaspek teman-teman, jadi makanya aku tahu gimana caranya. Oh, dibagi dua. Jadi cara nentuin banyaknya ikatan eh, teman-teman bisa dari itu tadi, dari berapa jumlah elektron bebasnya dikurangi total supaya oktat itu berapa dibagi dua. Tuh, udah deh. Oke, kita latihan nama aja deh. Kan ini kan ada K2O. Nah, di sini kan ini kan namanya golongan 1 2 tuh eh apa ya? Lebih ke namanya tuh kayak udah namanya sendiri. Jadi kan di sini tuh bisa dinamain kalium oksida. Jadi nggak usah ada Romawinya gitu. Terus NH4ClO3 di sini NH4 tuh namanya. Terus kalau ClO3 kan klorat, berarti amonium klorat gitu. Terus C2H3 O2 tuh asetat. Berarti di sini tuh magnesium asetat gitu. Jadi kalau misalkan intinya nanti tuh kalau ketiga tuh nggak usah ada di trinya gitu, terus nggak usah ada romawinya teman-teman. Tapi kalau misalkan di sini berarti kan ini O kan -2, terus kan berarti kan -6, terus dibagi 2 kan berarti 3. Berarti ini nanti namanya krom 3 oksida gitu. Jadi kalau misalkan golongan transisi itu nanti kayak dikasih Romawi gitu. Tapi kalau golongan 1 2 3 nggak usah dikasih Romawi maupun nggak usah dikasih ditri gitu. Ini nanti berarti ini nanti namanya zinc 2 bromida gitu. Terus lebih ke nama ini hidrat. Hidrat tuh definisinya tuh di kristalnya tuh kayak ada kandungan airnya gitu teman-teman. Jadi makanya misalnya di hidrat tuh kayak ada H2O-nya gitu, titik H2O gitu. Terus sama nama senyawa molekul. Nah, kalau molekul nanti tuh kayak ada di tri-trinya gitu teman-teman. Contohnya di sini HBr nih, hidrogen bromida. H2S berarti yang di trinya tuh di apa ya? Di yang unsur kedua hidrogen sulfida. Kalau sini karbon monoksida, di sini karbon dioksida. Terus yang ini S3N2 kayak kalau misalkan molekul tuh nanti tuh bakal ada di trinya gitu. Ini berarti triselenium dinitrida, terus dinitrogen tetraoksida. Jadi nanti teman-teman tuh pokoknya ingat-ingat aja, jangan sampai keliru kalau misalkan pilihan ganda. Kalau misalkan yang ikatan ion, yang logam sama non logam, kalau misalkan golongan 1 2 3 tuh nggak usah ada romawinya maupun nggak usah ada ditrinya. Terus kalau misalkan senyawa kovalen yang molekul-molekul gitu bisa ada di trinya itu ditulis gitu. Jadi kayak ini lebih ke gitu aja sih. Gitu deh. Dari sini juga kayak teman-teman ada yang apa ya masih bingung nggak? Sebenarnya materi modul 1 tuh modul 1 materi bab 1 tuh kayak masih apa ya? Masih dasar-dasar gitu.
Teman-teman ada nggak kalau misalnya bahas soal UTS atau kimia 2020? Bentar, ini nggak bisa ke-record ya? Kalau UTS kimia 2020, teman-teman ada filenya ya? Atau nemu? Nggak tahu. Aku nggak nemu masalah soalnya, teman-teman. Kak, kalau hidrogen itu maksudnya logam atau non logam? Non logam dong. Jadi hidrogen tuh sebenarnya tuh lebih ke apa ya? Dia tuh sifatnya tuh emang aneh gitu. Dia di golongan logam, tapi dia tuh sifatnya emang non logam. Oh iya kan, buat soal UTS yang tahun kemarin itu ada di Drive Akademik, tapi cuma beberapa. Apa mau dibahas dikit-dikit aja atau gimana nih kalau teman-teman? Bisa, Bi. Coba kamu bisa share screen. Aku nggak tahu sih. Aku kemarin kan nggak nemu soalnya yang angkatan kalian gitu. Nah, aku angkatan tua ya. Udah Ika. Udah tampil belum? Share screen aku. Udah, Kak. Ini siapa yang mau bahas dulu? Kalian, teman-teman. Oke, teman-teman. Kalau hidrogen berikatan sama unsur non logam, ya maksudnya ikatan kovalen dong. Cara baca spektrometri. Spektrometri apa? Stoikiometri ya? Spektrometri mah analisis ya, teman-teman. Ini kan kemarin nggak belajar spektrometri deh. Oh, yang unsur itu ya spektrometri itu ya spektrometri atom. Emang kalian dapat materi itu di mana? Di beberapa dah. Aku jujur lupa tahu. Yang kimia B bukan spektrometri. Bentar, ini yang ngomong spektrometri itu materi di mana ya, teman-teman? Aku tuh kan aku udah tingkat 3 ya, teman-teman. Jadi rada lupa gitu. Urutan bab-babnya tuh gak berapa gitu. Jadi, tapi intinya kayaknya emang ada gitu. Oh, cara baca spektrometri. Itu tuh lebih ke, nah kan, rasa asing. Nah, itu tuh kalau baca spektrometri tuh dibaca gitu. Mereka tuh kayak, misalkan spektrofotometri yang kumin. Ya, ini kan kimia B ya. Hukum Wien. C sama dengan lambda kali T. Jadi, kalau misalkan spektrometri itu di modul kesetimbangan kimia. Ini kan kimia B ya? Kita bahas satu-satu dulu deh.
Bentar, kita bahas yang ini dulu, beberapa yang soal yang tahun 2020, 2021. Kalau aku kasih, kalau misalkan spektrometri itu kan, itu kan bisa baca rangkumannya teman-teman di drive akademik, ada kalau nggak salah rangkumannya. Kan bisa cari di drive akademik kimia A, soalnya kimia A tuh harusnya dapat spektrometri itu di bab di semester 2 gitu. Jadi kayak teman-teman bisa buka drive-nya di materi semester 2 gitu. Seingat aku kemarin tuh aku ada masukin kan temen aku juga di perakademikan ini. Jadi bentar ya. Kayaknya kemarin ada sih teman-teman. Spektrometri itu materi semester 2 kalau di kimia A, kalau nggak salah. Harusnya. Materi bahan tutorial akademik. Oh, belum dimasukin teman-teman. Spektrometri itu gimana ya? Aku kasih, kayaknya materinya belum dimasukin di drive sih teman-teman yang semester 2. Nah, kesetimbangan kimia juga tuh, kalau nggak salah, kimia A tuh di semester 2. Tapi kayaknya emang kimia B kan dipadetin tuh. Jadi ya kayak gitu. Tuh. Ya udah. Kakak UTS KKM-nya berapa? Nggak ada KKM, teman-teman. Tapi, nggak ada KKM, serius. Tapi pokoknya tuh, kan ada persentasenya. Nah, kan persentasenya ada nilai praktikum juga kan. Nah, pokoknya tuh total nilai tuh harus 50, biar nggak UP gitu. Kalau patokannya ITB gitu. Udah kita bahas aja yuk soal nomor 1. Ini aku nggak ada pen ya teman-teman, jadi kayaknya aku bakal bahas seadanya. Nah, di sini tuh draw. Nah, di sini sebanyak 0,411 gram sampel yang mengandung tembaga larut sempurna dalam 20 ml larutan asam nitrat 0,80 molar sepersamaan berikut. Nah, persen massa tembaga dalam sampel tersebut adalah jadi kan sampelnya kan ada 0,411 gram ini. Kok jelek ya warnanya ya? Biru deh. Nah, ini tuh berarti kita tuh harus cari mol. Kita bisa pakai, kan ini tuh bentar. Iya, love Kak Anin. Pertemuan sampel tembaga dalam sampel tersebut adalah ngapain nih? Ini harusnya sih bentar. Sampel yang mengandung tembaga larut sempurna dalam 20 ml larutan asam nitrat sesuai persamaan berikut. Jadi tembaganya tuh bakal larut sempurna dalam 20 ml 0,80 sesuai persamaan berikut. Jadi gini teman-teman, kita cari molnya dulu nih, si ininya tuh berapa. Si molnya asam nitrat. Nah, molnya asam nitrat tuh kan berarti 0,8 kan kaliin aja ya teman-teman, dikali berapa ya, 0,2 liter berarti mili diisi 0,02 deng, 0,02 nanti dapet tuh 0,16 berarti molnya si asam nitrat tuh segini. Nah, kalau misalkan molnya si asam nitrat tuh segini, kalau nggak salah ya, kalau misalnya aku ngitungnya salah, teman-teman koreksi ya teman-teman, barangkali aku ngitungnya ngaco. Nah, 0,16. Nah, berarti kan ini kan 8. Berarti kalau misalnya kita mau cari mol CU-nya kan berarti tinggal 3/8 dikali 0,16. Dapat tuh nanti berapa di sini, berarti 0,02, berarti di sini 0,06. Di sini 0,06 mol tembaga.
Berarti kalau misalnya kita mau cari massa tembaga, berarti nanti tinggal dikaliin massa molarnya. Nanti dapat sekian gram, habis dapat sekian gram, nanti kalian sekian gramnya itu nanti dibagi massa sampelnya yang ini, terus dikali 100. Nanti dapat tuh sampel apa ya, persen massanya tuh berapa. Kan karena di sini tuh itu di sampelnya kan mengandung tembaga, tapi di situ tuh kayak definisinya tuh dia tuh masih mengandung beberapa apa ya, masih mengandung beberapa yang lain gitu. Jadi nanti tuh kayak lebih ke reaksi juga sih, kayak perbandingan stoikiometri gitu-gitu sih teman-teman. Gitu deh. Terus lanjut ke ini, pada pinjam berikut yang bersifat paramagnetik. Nah, paramagnetik nanti tuh kalian harus kayak apa ya, konfigurasinya yang kotak-kotaknya itu loh teman-teman. Kan kalau misalkan dia magnetik kan berarti kan mereka kan berpasangan semua. Kalau paramagnetik kan nanti mereka sendiri. Jadi teman-teman nanti bisa gambar dulu tuh konfigurasinya gimana gitu. Misalkan kalau yang Ca2+ kan berarti 1s2, 2s2, 2p6, terus 3s2, terus bentar teman-teman, 1s2, 2s2, 2p6, terus 2s2, 3s2. Ini kayaknya teman-teman lebih ke apa ya? Aku kan nggak ada pen juga ya teman-teman. Jadi kalau di sini tuh kalian tuh nanti tuh gambarin kotak-kotaknya gitu loh teman-teman, yang kotak-kotak gini. Kalau misalkan nanti tuh paramagnetik sama diamagnetiknya tuh bisa dikira-kira gitu teman-teman. Jadi dari kalau misalkan di sini tuh nanti tuh dia tuh gak berpas apa ya? Ini lebih mudahnya sih dari elektron valensinya gitu kan. Kalau misalkan S kan 1, ini cara SMA banget sih, biar enak aja sih. Tapi kalau misalkan SP kan 3, terus kalau misalkan D kan ada 5 gitu. Nanti kalau misalkan mereka tuh ada yang sendiri, nanti tuh itu tuh ke paramagnetik gitu. Jadi ininya gitu cara ngitungnya. Terus habis itu diketahui entalpi pembakaran H plus HC, delta HC metana tuh min 890 kJ per mol dan entalpi pembentukan standar ozon tuh 143 mol. Reaksi ozon dan metana menghasilkan CO2 dan air. Kalau yang dihasilkan pada reaksi sempurna 0,2 mol CH4 dengan ozon pada keadaan standar adalah jadi teman-teman harus diingat-ingat ya, kemarin kan di praktikum udah ada tuh ya penjelasan. Kalau misalkan entalpi pembakaran tuh entalpi yang dibutuhin buat ngebakar 1 mol zat. Nah, di sini berarti zatnya tuh metana. Berarti buat ngebakar 1 mol metana tuh itu tuh entalpi pembakaran. Berarti itu min 890. Tapi kalau misalkan delta HF tuh berarti itu dia tuh entalpi yang dibutuhkan untuk ngebentuk 1 mol zat. Di situ O3. Nah, teman-teman kalau misalkan diketahui delta HF yang kayak gini kan berarti kan bentar. Pada reaksi sempurna dengan ozon pada keadaan standar adalah di sini kan berarti reaksinya tuh CH4 ditambah O3. Entalpi pembentukan standar ozon adalah reaksi ozon dan metana menghasilkan CO2 dan O3 di sini. Terus jadi CO2 dan H2O. Kita samain dulu reaksinya ya teman-teman. C, terus O-nya ada 3. O-nya 3, tapi hanya ada 4. Berarti di sini ada 4/3. 4/3. C, terus H4, terus O-nya ada 3. O-nya ada 4. Nah, nanti di sini kan ditanya kalau yang dihasilkan pada reaksi sempurna 0,2 mol, seharusnya di sini airnya tuh ada tahu pembentukan HF-nya tuh berapa. Itu mau dikit
Ngoreksi. Itu tadi tuh soalnya entalpi pembakaran CH4 terus sama pembentukan standar ozon. Nah, jadi nanti dibuat 2 reaksi dulu Kak, yang Oh, pembakaran iya CH4 iya iya. sama ozonnya, pembentukan ozonnya. Hukum HES, berarti nanti makanya hukum HES teman-teman. Ini nanti kayak kalian makainya tuh bentar ya, udah biar aja dulu deh. Bentar teman-teman. Sebentar ya teman-teman, maaf tadi share screen-nya. Gimana sih? Nggak masuk Kak suara aku. Masuk. Masuk, Kak. Oke. Oke, halo. Cek, suaraku masuk gak? Masuk ya? Masuk, Kak. Oke. Oke, jadi tadi yang nomor 3 ya. Nanti kalau putus-putus bilang aja ya, kalau enggak bilang di chat aja nanti. Jadi kan yang nomor 3 ini kan, jadi diketahui entalpi pembakaran metana CH4 itu adalah minus 890 kJ per mol. Nah, kalau reaksi pembakaran itu kan pakai ini ya, pakai O2 kan. Semua reaksi pembakaran kan pasti melibatkan O2 kan. Nah, kok bagus sih tulisannya, tumben. Oke, udah jelek. Nah, jadi CH metana nanti akan melakukan reaksi pembakaran. Bentar. Reaksi aduh, salah lagi. Bentar. Kok nggak bisa sih? Oke, CH4 nanti kan ditambah sama yang namanya oksigen kan buat pembakarannya. Nah, ini nanti semua reaksi pembakaran buat hidrokarbon itu bakal menghasilkan yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida sama air. Nah, ini buat airnya fasenya liquid. Liquid. Terus buat CO2-nya itu fasenya gas. Ya, tahulah. O2 juga gas juga. Aduh, tulisannya jelek banget, maaf. CH4 ini juga dalam gas. Kalau kalian masih ingat, antara C1 sampai C4 atau dari metana sampai butana itu fasenya gas. Oke. Nah, terus di sini juga ada reaksi bentar, kita setarain dulu. CH4, C-nya 1, sini 1, O-nya
O-nya berarti berapa sih? 2 sama 3. O-nya 2. Oh ya benar. Ini 2 ya. 4 ya jadinya ya. Nah, ini 2. Nah, di sini entalpinya tadi entalpi pembakarannya itu berapa tadi? Minus 890. Oke, bentar. Charger dulu. Oke, minus 890 kilojoule per mol. Itu kan ya. Sampai sini ada yang mau bingung? Kalau aman kasih 1 dong. Boleh nggak? Oke, ada yang tanya bentar. Apa itu? Kak, kalau nentuin produk reaksi caranya gimana? Oke, buat nentuin produk reaksi kamu kalau ingat ya, kalau semua senyawa organik yang tidak mengandung sulfur ya, yang misal CH4 semua hidrokarbon, CH4, C2H, H berapa sih? C2H8, C3 dan seterusnya, itu hasilnya kalau pembakaran sempurna dia hasilnya tetap CO2 sama H2O kalau dia pembakaran sempurna. Bentar. Ini nggak bisa keluar ya. Bentar, kok ini nggak bisa. Oke, bentar ya. Oke, jadi kalau ingat aja ya buat teman-teman, kalau semisal hidrokarbon, semua hidrokarbon itu hasil pembakaran sempurnanya itu mesti CO2 sama H2O. Nah, terus reaksi yang kedua nih, reaksi yang kedua itu pembentukan standar dari ozon O3. Nah, perlu diketahui kalau ozon itu kejadian dari O2 ditambah O kan. Jadi ada 3 atom O yang berikatan gitu. Nah, reaksi yang terjadi reaksi pembentukan ozon itu O2 jadi O3 kan. O2 yang ada di udara itu bakal ikatan dalam pembentukan ozon ya. Itu bakal ikatan sama O yang satu lagi. Nah, jadi di sini reaksi O2 itu bakal menjadi O3. Nah, di sini kita setarain langsung jadi 3/2. Makin ke bawah ya. Oke, 3/2 O2 itu bakal menjadi O3. Nah, yang penting di sini itu koefisien di sebelah kiri sama di sebelah kanan harus maksudnya jumlah atomnya itu harus sama. Di sini kan 3. Di sini juga 3. Di situ harusnya dua-duanya setara. Nah, terus delta H-nya itu berapa sih tadi? 143. 143 kilojoule per mol. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain lagi? Aman ya? Masih aman ya? Aduh, aku kok nggak bisa buka chat ya? Ini gimana caranya? Aduh. Oh ya, itu. Jadi gitu. Nah, buat nanti, ini aku kasih clue aja ya. Nanti kalian bisa eksplor lebih jauh lagi. Nah, di sini, ini kan ada 3/2 O2, jadi O3. Nah, di sini unsur yang sama apa di sini? Unsur yang sama tapi fasenya harus sama juga. Gitu. Di sini kan yang sama ini kan 3/2 O2 sama 2 O2 ini. Iya enggak? Iya kan? Nah, terus gimana biar keduanya ini saling menghilangkan gitu. Saling coret karena dia fasenya sama, dia fasenya gas, di sini juga fasenya gas. Di sini ada yang masih aman kan atau ada yang mau ditanyain?
Oke, ketik berapa ya? Ketik 2 kalau aman deh. Oke. Oke, 2. Oke. Oke, jadi di sini kan ada 3/2 ya, 3/2 O2 sama 2 O2. Kira-kira kalau sama itu kan harusnya ini kan ya, harusnya koefisiennya sama kan. Nah, biar jadi sama, mereka harus dikaliin berapa nih biar sama gitu kan. Oke, aku ambil biar mudah ya. Dua-duanya ini aku kaliin, yang atas aku kaliin 3, yang bawah aku kaliin. Oke, 3/4 juga boleh. Tolong boleh. Oke, boleh. CH4 ini semua aku kaliin sama 3/4 ya. 3/4. Nah, di bawahnya aku kaliin 1. Aduh, jelas nggak ya? Bentar. Aku kaliin 1. Oke, jadinya C 3/4 CH4. Bentar, 3/4 CH4 plus fasenya sama ya, nggak berubah. 3/2 O2 menjadi 3/4. Aduh, bagus banget. 3/4. Bentar. Tadi hilang. Oke. Bentar. Jadinya 3/4 CO2 plus tadi berapa itu? 2 ya. Jadinya 3/2 H2O. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, terus delta H entalpi ini, kalau delta H entalpi itu kalau menyesuaikan sama jumlah koefisiennya. Jadi kan tadi kan untuk 1 mol, ini kan 1, untuk 1 mol CH4 yang dioksidasi, dia perlu minus 890 kJ per mol. Kalau 3/4 mol aja, berarti delta H-nya dikalikan sama 3/4. Jadi nanti delta H-nya, aduh kok enggak teratur gitu ya. Oke, jadinya delta H-nya 3/4 dikali sama minus 890. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Halo? Aman, Kak. Oke, aman, bagus. Aku jadi gak deg-degan ya, gitu ya. Oke, jadi habis itu yang bawah ini aku tadi kaliin 1 kan. Jadi dia tetap 3/2. 3/2 O2. Nah, terus di sini, oke, bandingkan reaksinya aku balik sekalian aja ya. Oke, maaf, salah. Nah, bentar. Oke, jadi reaksinya aku balik aja, langsung aku balik aja. Mana ini? Oke. Reaksinya langsung aku balik aja jadi O3 jadi 3/2 O2 ya. Nah, delta H-nya itu jadi gini teman-teman. Delta H itu kan delta H pembentukan produk per delta H pembentukan reaksi kan. Jadi kalau semisal dibalik reaksinya dari sini jadi sini atau dari sini jadi sini, itu tandanya ikut kebalik. Jadi delta H-nya yang tadinya positif jadi negatif, tadinya negatif jadi positif. Nah, ini jadinya delta H-nya 143. Jadi negatif di sini karena tadi awalnya tadi positif kan. Jadi karena reaksinya dibalik dia jadinya negatif gitu. Nah,
Ini kan sama-sama gas kan, jadi 3/2O2 sama 3/2O2 bisa aku coret. Nah, nanti hasilnya delta H entalpinya itu 3/4 kali minus 890 ditambah sama 143. Jadi 3/4 dikali minus 890 itu dicari hasilnya, terus ditambah minus 143. Oke, di situ ada yang mau ditanyain? Halo guys, gimana guys? Aman? Aman, Kak. Aman ya. Kalau ada yang mau ditanyain, sabi banget soalnya ini materinya benar-benar harus menguasai konsep sih. Dulu aku juga salah kok soal ini kok. Oke, gimana? Aman ya? Oke, jadi nanti hasilnya itu ya, 3/4 dikali minus 890 ditambah sama 143. Oke, jadi udah aman buat nomor 3, nanti hasilnya bisa langsung dicari aja. Gitu. Oke, aku clear. Oke. Oke, kita mau lanjut soal apa kita mau explore yang lain, Zah? Kak, Dari izin bertanya teman-teman yang SD. soal tadi Oke. boleh nggak, Kak? Gimana? Yang soal tadi. Oke, boleh. Itu yang Gimana? tadi entalpinya langsung dibagi 0,2 molnya atau gimana ya, Kak? Tadi ada Hasilnya. molnya kan? Oke, Iya, yang bentar. 0,2 mol. Oh iya, jadi nanti kalau ketemu hasilnya tadi, itu kan masih tadi nggak bisa diundo ya? Oh bisa, bentar. Oh iya, masih bisa. Jadi tadi kan hasilnya 3/4, itu masih dalam 3/4 mol kan? Anggap aja ini 3/4 mol gitu kan. Jadi reaksi penambahan tadi minus 147, minus 3/4 kali minus 890 ditambah 143 itu masih 3/4 mol. Nah, gimana caranya? Itu kan masih 3/4 mol kan ya. Jadi kalau lebih baiknya nanti kalian bisa bagi 3/4 lagi biar dia jadi 1 mol CH4. Nah, habis itu delta H-nya kan ikut dibagi 3/4. Aduh, gimana ya? Jadi kan nanti hasilnya ini nanti dibagi 3/4. Delta H-nya nanti itu nanti dibagi sama 3/4. Kalau udah ketemu ya, yang 3/4. Nah, itu bakal jadinya 1 mol. Reaksi 1 mol CH4. Oke. 1 mol CH4. Nah, gimana caranya biar 1 mol CH4 itu di sini reaksi 0,2 mol yang diminta. Nah, tinggal di delta H yang udah ketemu ini, itu nanti dikali sama 0,2 gitu. Apakah udah jelas? Jelas, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kayaknya udah aman, Sah. Kita mau gimana? Mau lanjut apa kita eksplor soal lain gitu? Azza, gimana, Azza? Terserah teman-teman sih, boleh dijawab di chat mau lanjut atau gimana. Atau kita review materi-materi lain? Oke, lanjut nomor 4. Oke, soal aja, Kak. Azza, bisa nggak, Azza? Halo? Azza? Cek. Yang tadi kayaknya masih belum deh ini. Belum ya? Oke. Dari cairan aseton beraksi dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Cairan ini memiliki massa jenis 0,784 gram mililiter. Massa minimum.
Oke. Oke, bentar kita tulis soalnya dulu. CH3 CO CH3. Di sini udah enak ya teman-teman, udah dijelasin hasilnya yaitu CO2 sama air. Nah, ini bagian yang paling sebenarnya paling bikin riweh itu dalam menyetarakannya. Jujur itu bagian paling berat menurut aku sih. Oke, gimana ini? C-nya ada 3 ya. H2H-nya ada, bentar, 3 sama 3, 6. 6 ya, jadi 3. Pokoknya kalian kuncinya O2 itu nanti di akhir aja, soalnya dia bisa mengikuti gitu. O2 ini disetarain di akhir aja maksudnya. Gitu. Oke, di sini 6. 6 sama 3, berapa tuh? 9. Di sini ada 1 ya. 1, berarti kurangnya berapa? 8. Nah, berarti di sini 4. Nah, gitu. Ini udah setara ya. Ini udah setara. Jadi nanti O2-nya di akhir aja. Oke, lanjut. Cairan ini memiliki massa jenis 0,784 gram per mililiter. Massa minimum oksigen yang diperlukan, massa minimum, berarti dia nggak berlebih. Kuncinya massa minimum, minimum oksigen, berarti dia cuma pas buat ngoksidasi si cairan aseton itu. Oke, di sini aku pakainya lambang MRS. Jadi MRS itu di sini M itu mula-mula, R itu reaksi, S itu sisa. Nah, ini yang utama. Oke, cairan ini memiliki massa jenis 0,784 gram per mililiter. Massa minimum oksigen yang diperlukan untuk membakar 30 ml. Nah, cairan itu memiliki massa jenisnya 0,784 kan. Nah, di sini itu yang diperlukan untuk membakar 30 ml asetonnya. Jadi kita cari massa aseton dulu. Massa aseton dulu, bentar, massa aseton. Ini maaf banget ya teman-teman, tulisanku ya ampun jelek banget. Kalau nanti nggak jelas tinggal bilang aja ya. Di sini 0,784 dikali 30. Berapa tuh? 0,784 dibagi 30. Dikali 30. Berapa? 23,5. Nah, betul. 23,52. Berapa? Itu apa tadi? Aseton ya. Nah, asetonnya udah diketahui tuh. Masanya 23,52. Sekarang kita cari mol asetonnya. Bentar, di mana ya? Di sini ya. Mol asetonnya MR-nya berapa? 58, sudah diketahui. 23,52 per 58. Berapa tuh? 0,4-an ya. 0,406 gitu ya. 406. Nah, di sini mol asetonnya 0,4 kok nggak bisa sih? Bentar. Kok error? Aduh.
Halo Zah, Azah. Oke, aku coba lanjutin ya. Nah, terus mula-mula dari 0,406 mol aseton, lalu kita kan nyari massa oksigen yang diperlukan. Jadi molnya kan, jadi kita belum bisa ngitung ya pas mula-mula. Jadi kita misalin X aja di sini. Terus yang bereaksi karena dibilang oksigen yang dipakai itu cukup untuk kan dibilang massa minimum oksigen, berarti oksigen yang dipakai itu pas untuk menghabiskan cairan aseton tersebut saat bereaksi. Nah, berarti yang bereaksi itu juga 0,406 mol. Nah, berdasarkan ekuivalensi molnya, berarti oksigen yang bereaksi juga sebanyak 4 kali molnya si CH3COCH3. Nah, berarti kita kalikan 4 dikali 0,406. Yang bereaksi di oksigen adalah 1,624. Nah, jadi karena mereka itu nanti akan habis bereaksi, sisanya ini akan 0 habis. Nah, jadi kita bisa hitung massa dari oksigen sama dengan molnya oksigen dikali massa molarnya oksigen sama dengan molnya diketahui 1,624. Kenapa molnya 1,624? Karena habis bereaksi kan, maka X-nya ini juga sama dengan 1,624 gitu. Dikali massa molarnya oksigen yaitu 16. Sama dengan 1,624 dikali 16 yaitu 25,984 gram. Dari sini teman-teman ada yang masih kurang jelas? Atau ini kira-kira, atau aku ada yang salah hitung ini? Nggak apa-apa Kak Rifaldi. Ada yang masih mau ditanya? Halo, masuk suaranya. Oke, ada yang mau ditanyain guys mengenai ini apa? Izin bertanya. Oke, Itu boleh. massa molar oksigennya kok 16? Itu kan jadinya 32. Oh iya, 32. Maaf ya. Oke, makasih teman-teman. Iya, benar-benar 32. Oke, jadi konsepnya ini kan massa minimum oksigen ya. Massa minimum oksigen itu massa yang paling kecil minimum. Jadi sebisa mungkin massa itu dibuat minimum biar bisa bereaksi sama CH3COO-nya. Jadi massanya dipasin deh perbandingannya gitu. Jadi intinya habis bereaksi gitu. Ini nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin bisa lanjut ke soal berikutnya atau gimana nih? Kak boleh bahas tentang termodinamika enggak? Oke, boleh. Oke, ini bakal lanjut apa gimana ini?
Oke, kita clear dulu aja mungkin ya. Kok nggak bisa di clear sih? Gimana ini? Hilang belum di situ? Belum ya notetku ya? Apa Belum nggak? sih. Aku coba ulang share screen aja kali ya. Gimana? Nah, oke. Oke. Nama-nama kalian unik-unik ya, ada yang peledak, ada yang tolong. Ada yang namanya udang garing, aduh. Oke, termodinamika ya. Bentar. Kita bahas ini dulu gimana? Bentar. Gimana ya? Kita bahas soal TO aja gimana? Kemarin kayaknya aku bikin soal itu deh. Bentar ya. Oke. Sebenarnya kalau kalian nyadar ya soal TO yang aku bikin dari nomor 13 sampai 30 buat kimia A itu dibikin ada yang dari Cempro gitu. Intinya kalian paham aja gitu sama konsepnya. Oke, aku share screen coba ya. Semoga aja bisa. Oke, halo, cek suara kelihatan nggak? Halo? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Bentar, soal termo ya. Soal termo. Oh, ini ya, termo yang ini kan ya. Nah, ini yang kemarin. Jadi ada sebuah bola besi gitu kan. Ceritanya sebuah bola besi memiliki suhu mula-mula dari 250 derajat Celcius. Kemudian dicelupkan dalam gelas berisi 230 gram air yang memiliki temperatur 25 derajat. Sehingga suhunya naik tuh menjadi 120 derajat. Nah, kita pakainya konsep termokimia itu intinya sama kayak konsep hukum satu termodinamika. Jadi intinya kalau ada kalor yang keluar itu pasti ada kalor yang diterima gitu. Nah di sini apa gitu kan? Kira-kira kalor yang diterima apa gitu? Jadi kalau konsep kalor itu ya, kalau kalor yang diterima itu suhunya biasanya lebih rendah, pasti lebih rendah. Yang memberikan itu suhunya lebih tinggi. Nah di sini otomatis yang memberikan kalor itu yang bola besinya ini. Nah kalau bola besi berarti kalau kalor keluar itu tandanya kesepakatannya minus kan, minus Q kan, ya enggak? Konsepnya kalau kalor keluar dia minus Q. Kalau kalor diterima, di sini yang diterima apa? Yang terima siapa? Yang terima airnya, gitu. Iya kan? Iya. Kalau semisal di sini wadahnya diperhitungkan, dia ditambah dengan Q wadahnya, gitu. Nah, Q besinya berapa? Q besinya kan minus C kali delta T kan, rumusnya kan. Q airnya dia MS, aku tulisin aja tetap MS kali delta T kan. Nah, kalau kalian udah nonton ya video termo yang ada di akademik asrama, MS ini sama aja kayak C.
kapasitas kalor air, C air. Nah, yang kita cari apa ya? Yang kita mau cari itu C ini kan, C ini. Nah, jadinya minus C kali delta T-nya dari 250 T awalnya. Kok T awal sih? Bentar. Terus rumusnya T akhir ya, bukan T awal. Rumusnya T akhirnya berapa? T akhirnya 120. Kebayang nggak kenapa 120? Kan ini bola besi kan, kamu bayangin bola besi. Terus dicampurin ke air tuh. Nah, terus suhu airnya itu naik ke 120. Nah, jadi 120 itu udah ada besinya di dalamnya. Jadi dia suhu campurannya gitu. 120 minus 250. Minus 250-nya. Itu. Terus sama dengan C airnya dia 1046. Nah, jadi di sini ada sebenarnya kalau ada yang ini ya, kalau bingung di sini 230 gramnya ini cuma kayak pengecoh aja gitu. 230-nya itu cuma kayak pengecoh, dia nggak digunain di sini karena di sini kapasitas kalor air udah diketahui 1046. Nah, jadi sama dengan 1046 dikalikan delta T-nya. Delta T-nya dia dari 120 ke 25-nya. T awalnya. Nah, gitu teman-teman. Nah, nanti bisa dicari C-nya dari persamaan ini. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Maaf Kak, saya nanya lagi yang 120 min 250 tadi gimana ya Kak? Oh iya, jadi kamu bayangin kan ada bola besi tuh, bola besi panas, terus kamu celupin di air gitu, celupin di air. Nah, di sini ada keterangannya, suhunya naik menjadi 120 derajat suhu airnya. Suhu airnya meningkat jadi 120 derajat. Berarti kalau kamu bayangin di 120 derajat itu udah ada besi di dalamnya sama air juga. Mudah nggak? Halo? Misalnya biasanya kan rumusnya kan yang temperatur 250 dikurangi 120 gitu kan. Apa? 100? Oh, 250 dikurangi 120. Ah iya, tapi delta T itu T akhir dikurangi T awal. Nah, T awal besinya itu 250 deh. Oh iya iya ya. T akhirnya itu 120. Jadi T campuran dikurangi T awalnya. Nah, gitu udah digambarin tuh sama Asa. Jadi nanti di sini itu just gitu kan ya. Bunyinya just. Nah, Tadi ini yang ditanyain apaan? Apa? Ini siapa? Halo? Aku Anin. Oke. Kaget Kak, beneran Kak. Ini yang ditanyain ini kapasitas kalor besinya. Oh. C-nya ini. Iya kan. Aman kan Kak? Ya gitu. Jadi di sini ada tanda minus karena dia melepaskan. Aku sebenarnya juga udah lupa sama materi ini. Iya, pokoknya nanti tuh delta T itu lebih ke apa ya? Kalau misalkan yang dari yang si lepas, nanti tuh yang ya dari yang suhu panas dikurangi suhu campuran. Kalau yang si yang terima, nanti tuh ya suhu campuran dikurangi yang suhu dingin gitu. Ininya tuh delta T tuh kayak selisih suhunya lah. Yang penting jadi positif gitu. Tapi itu jangan kebalik juga yang panas sama yang dingin gitu. Iya. Kadang yang salah juga ini yang di kalor wadahnya, di Q wadahnya juga lumayan nih. Oke, apakah ada yang mau ditanyain?
Oke ya, udah fix ya, udah pentin ya. Oke, kita lanjut. Gimana, mau bahas soal lagi apa gimana? Ini sebenarnya juga lumayan mudah. Halo guys, gimana? Gimana Kak Anin? Izin Kak, Gimana? Halo. Ya, boleh bahas soal yang titik akhir titrasi itu nggak Kak? Ada satu soal kemarin, saya nggak ngerti Kak. yang mana? Aduh, aku yang buat Yang malah titik, lupa. Bentar. Yang mana? Jadi pokoknya kalau misalkan tutorial gini kan karena soalnya banyak dan materinya banyak ya teman-teman. Mungkin kayak di sini tuh lebih ke apa ya? Teman-teman tuh nanya materi mana yang susah atau soal mana yang susah karena kalau misalkan dibahas semuanya ya nggak mungkin Kayaknya juga nggak teman-teman. nanti Nanti ada sholat, ada nanti ini sholat, jadinya sistem kebut semalam gitu. ada sholat subuh berjamaah Ya juga kan? sampai subuh nanti. Nah, mungkin kalau misalnya buat materi kan bisa nonton di YouTube Akademik Asrama kan di situ juga udah ada video tutorial yang dari semester sekarang sama yang tahun-tahun kemarin kan ke tahun-tahun kemarin juga teman-teman aku sama aku juga udah buat juga videonya. Jadi teman-teman bisa nonton dan buat kimia B juga tuh juga harusnya ada kemarin kayak materi-materi yang dari tutorial-tutorial kita gitu yang tahun kemarin gitu. Dan bisa dicek juga di Drive Akademik. Tadi yang ditanyain yang mana ya? Aduh, ini Iya, bukan. Oh ini. Maaf guys, aku menyusahkan kalian. Oke, ini ya. Oke, aku izin annotate dulu. Nah, jadi di sini ada campuran nih KNO3 sama K2SO3. Nah, kenapa kok nggak pakai KNO3 Kak? Kali bisa diikat lagi ya materinya yang kelarutan itu. Dia kan KNO3 kan. Nah, KNO3 itu dia nggak kalau ditambah dengan HCl dia bakal larut semua. Ya nggak? Dia bakal larut semua kan. Jadinya kan dia KCl. Aduh, benar. Maaf. Sama HNO3. Nah, gini ya teman-teman. Ya kan ini larut semua kan, jadi nggak bisa dihitung gitu. Jadi ini jangan pakai ini, jangan pakai KCl sama HNO3. Nah, ini juga udah aku buat sih beberapa sih. Nah, terus kita pakainya apa? Kita pakainya yang K2SO3. K2, aduh. K2SO3-nya. Kita pakainya yang itu ya, K2SO3. Nah, aku terangin di sini aja ya berarti ya. Aduh, maaf teman-teman. Nah, di sini kan ada K2SO3 plus HCl kan. Plus 2 KCl, sebentar aku clear semua dulu. K2SO3 plus 2 HCl, jadinya 2 KCl plus H2SO3. Nah, H2SO3 ini nanti bisa juga disebutin sama H2O sama SO2. Nah, itu sama ya, H2SO3 biasanya gitu. Nah, terus kuncinya di sini. Kuncinya itu titrasi. Titrasi itu mol sisa, dia mol sisanya. Paham nggak? Nah, itu ditulisin sama Azza. Oh, itu reaksi metatesis. Aku baru tahu. Nah, gitu. Ada menghitung ion H+ dalam 25 ml. Di sini ada yang ditanyain nggak? Karena titrasi itu, titrasi sama apa sih tadi ya? Sama apa ya? Sama apa sih tadi? KOH ya, sama KOH.
sama KOH itu dia mol sisanya, mol sisa reaksi dia titrasi. Nah, itu yang dititrasi itu sebenarnya mol sisanya. Mol sisa dari reaksi K2SO3 plus 2HCl plus 2KCl plus H2SO3 itu mol yang dititrasi itu mol sisanya, mol dalam keadaan akhirnya. Mol yang tidak bereaksi sama sekali itu baru dia titrasi. Gitu teman-teman. Sampai sini ada yang paham nggak? Ada yang paham? Ada yang nggak paham nggak? Halo, tadi siapa yang mau tanya? Siapa yang tanya? Saya, Kak. Dari di situ sampai di situ paham nggak? Kurang sih, Kak. Kurang ya? Oke. Jadi, bentar, gimana ya? Jadi titrasi itu kan dia udah bereaksi kan? Ya nggak? Dia udah bereaksi kan? Udah bereaksi sama HCl. Nah, hasilnya apa? Hasilnya KCl sama H2SO3. Nah, ion H+, kalau titrasi kan dia prinsipnya asam sama basa kan? Iya nggak? Iya, Kak. Nah, prinsipnya asam sama basa kan? Nah, ion H+ ini, dia itu asalnya dari sini. Ion H+ dari HCl-nya. Karena di sini H2SO3 itu dia hasilnya H2O sama SO2. Jadi yang mempengaruhi pH itu yang ini, yang H di HCl ini. Sampai situ paham? Paham, Kak. Oke. Nah, otomatis kalau titrasi, dia kan kalau bereaksi di sini, dia nggak bisa dititrasi karena dia nggak mempengaruhi buat asamnya atau basanya kan. Nah, otomatis titrasi ini terjadi dari ion-ion H+ yang tidak bereaksi sama K2SO3. Jadi dia bisa dihitung gitu. Jadi dia bisa dihitung di dalam titrasinya itu. Nah, mol H+-nya itu dalam 25 ml itu setara sama mol OH- pada titrasi. Nah, titrasi yang digunakan itu 0,1 kali 13,11 jadinya 1,311 milimol. Itu teman-teman. Agak susah dipahami tapi ya. Jadi intinya ion H+ di sini itu berasal dari HCl di sini. Jadi yang dititrasi itu mol sisa dari semuanya ini. Nah, ion H+-nya ini dihasilin dari HCl. Jadi otomatis ion H+-nya dari sini kan, dari HCl yang nggak bereaksi ini kan. Gitu. Kalau bereaksi dia nggak bisa buat nentuin OH, dia nggak bisa nentuin H+-nya. Karena hasilnya H2O sama SO2. Gitu. Apakah udah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Jadi di sini tadi ion H+-nya ini didapetin buat titrasinya itu dari mol sisa reaksi dia baru dititrasi. Kalau di sini dia nggak bisa buat nentuin H+-nya karena dia udah bereaksi KCl sama H2SO3. Nah, terus gimana habis itu? Nah, tadi kan mol HCl mula-mula kan 7,5 milimol ya. Ini. Mol mula-mulanya dia, bentar aku, mol mula-mula HCl itu kan 0,15 dikali 50 kan. Jadinya berapa? Jadinya dia berapa sih? 7,5 milimol ya. 7,5 milimol. Nah, dari 7,5 milimol ini yang tertitrasi tadi ada berapa tadi?
0, kok 0? Salah. Berapa tadi ya? Aku lupa. 5,244. Nah, di sini yang sisanya itu 5,244. 5,244 milimol. Nah, jadi yang bereaksi berapa? Ini mol sisanya ya. Nah, yang bereaksi berapa? Ini tinggal 7,5 dikurangi 5,244 aja. Jadinya 2,256. Nah, pakai perbandingan mol tadi, di K2SO3 ini dia hasilnya 1,128. Gitu. Sampai sini ada yang kurang jelas? Halo teman-teman, ada yang kurang jelas di sini? Nggak apa tanya aja, beneran. Soalnya agak pusing juga. Intinya kalian bisa kenal sama konsepnya. Halo, teman-teman. Berarti itu KUH-nya nggak dipakai ya, Kak? Oh, KUH-nya kan buat ini, buat titrasinya. KUH-nya itu buat titrasi kan. Nah, ion H+ ini, ion H+ dari HCl, ion H+ sisa ya dari HCl, itu bakal direaksikan sama KUH-nya. Itu. Nah, kalau prinsipnya titrasi itu kan ketika terjadi kesetimbangan antara mol H+ sama mol OH-. Intinya molnya bisa konsentrasinya bisa sama gitu. Konsentrasi dari H+ sama konsentrasi dari OH- itu bisa sama. Nah, dalam hal ini itu mol H+-nya itu dalam 25 ml itu sama kayak mol OH- pada titrasi. Nah, pada titrasinya itu 0,1 kali 13,11 sama dengan 1,31 milimol. Jadi mol OH- KUH-nya itu dia dibuat waktu titrasinya ini. Itu. Jadi OH-nya itu digunainnya waktu titrasinya buat nyari OH-nya. Nah, itu. Nah, NOH- itu sama kayak NKOH. Karena dia ada di air kan, jadi dia terionisasi jadi OH-. Gitu. Kan kalau golongan 1A kan larut dalam air ya. Iya enggak? Larut dalam air kecuali enggak sih? Enggak tahu, lupa aku. Nah, karena larut dalam air, ion kaliumnya ini, jadi dia nggak dihitung gitu. Jadi yang dihitung cuma OH- karena dia nggak larut dalam air, nggak sukar larut gitu. Ada yang kurang jelas? Nggak jelas semua ya? Halo teman-teman. Oh, file soal dan pembahasan bisa diakses di mana ya? Bisa diakses di mana? Buat file pembahasannya nanti bakal menunggu ya. Bakal menunggu sama yang lain juga karena ada kendala dari kami. Ada yang mati listrik sekarang, jadi nggak bisa dikebut buat malam ini. Gitu. Maaf banget teman-teman. Ini kan masih ada jangka waktu kan dari Rabu sampai Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari kurang gitu. Kalian bisa manfaatin buat grup ya, buat tanya-tanya apapun gitu. Soalnya di sini ada the master of chemistry, ada Kak Anin ya, Kak. Oke gitu teman-teman. Mesti agak kurang jelas ya, karena ini materinya memang gini. Jadi nanti tinggal K2SO3-nya kalian dikali sama MR-nya. Bentar, aku hilangin dulu drawingnya.
tinggal kalian kaliin sama MR-nya, terus jadi buat massa dari K2SO3-nya. Terus dari massa K2SO3 ini kalian bisa cari massa KNO3-nya. Nah, terus kalian persentase gitu. Hasilnya 63,29. Jadi intinya mol titrasi, mol yang dititrasi itu mol sisa hasil reaksinya. Intinya itu. Mol sisa hasil reaksinya. Jadi mol sisanya itu baru dititrasi sama OH minusnya. Gitu. Intinya di ini. Aduh, bentar. Intinya di ini. Di diagram ini. Dia intinya di sini, pokoknya mol yang dititrasi itu mol sisa hasil senyawa lain. Jadi mol sisanya itu baru dia titrasi dalam, kenapa kok 100 ml? Karena volume totalnya ini 100 ml. 50 tambah 50. Kalau dicampur kan jadi 100 kan. Nah itu, karena perbandingan mol itu tetap untuk setiap volumenya, dia hasilnya tinggal dikali 4 aja gitu. Dari 25, yang tadi 25 hasilnya sekian, jadi 100, berarti tinggal dikali 4 gitu. Agak pusing ya, Bang. Kamu tanya, jadi Boleh? yang kenapa KNO3 tuh nggak dipakai sama HCl tuh karena yang mau dihilangin itu SO2-nya ya? Nah iya, benar. Karena dia yang SO2-nya hilang. Dan di lain pihak juga dia KNO3 sama HCl itu larut kan. Dia mudah larut dalam air dan nggak menghasilkan endapan. Jadi nggak bisa dihitung gitu. Nanti perhitungannya buat ionnya. Gitu. Si KNO3 sama HCl itu larutnya itu maksudnya karena KNO3 itu kan nggak memenuhi aturan kelarutan, makanya dia larut gitu ya Kak? Nggak menghasilkan endapan. Oke, makasih Kak. Iya, benar-benar. Iya, benar-benar. Kalau ion kan kita susah ya buat ngitungnya gitu kan. Nggak mungkin kita buat hitung konsentrasi. Ya bisa sih, tapi nanti di materi-materi berikutnya, di bab-bab berikutnya. Oke, agak susah ya Bang ya. Kimia itu susah dipahami kayak cewek. Oke, mau nambahin ya. Jangan curhat ya Bunda. Dilarang curhat di base ini. Jadi yang benar tadi yang buat KSO3 ya, KNO3 atasin dong. Nah, yang KNO3 nanti tadi benar banget yang kata Mi. Nah, itu tadi tuh kita pakai aturan kelarutan. Jadi teman-teman harus paham tuh buat aturan kelarutan karena di situ tuh kayak penting banget itu tuh reaksinya tuh bakal terjadi atau enggak. Itu tuh biasanya tuh emang pakai kaidah kalau kayak aturan kelarutan tadi gitu. Terus kalau yang itu karena kan udah ada tuh kata-katanya HCl berlebih. Jadi nanti tuh mol yang sisa tuh bakal HCl gitu. Ya udah deh, HCl-nya tinggal dititrasi. Jadi deh gitu. Kamu tanya lagi, ini soal pembahasannya bisa diakses di mana ya Kak buat yang TO? Nanti diinfoin ya teman-teman, ditunggu dulu ya teman-teman. Karena ada kendala ya, mohon maaf pagi ini. Oke Kak, makasih Kak. Oke, jadi agak susah ya buat kimia itu. Tapi percaya deh kalian bisa kalau banyak latihan. Ini juga intinya kalian paham sama konsep itu apa yang larut-larut sama yang nggak larut. Terus juga bisa nggambarin diagram ini gimana yang harusnya dia ada di sisa sama reaksi dan lain-lain. Ada yang mau ditanyain dari soal TO? Emang aku agak jahat ya. Tapi aku ambil dari beberapa dari Cempro gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi dari soal TO ini? Ini toluen gitu kan. Oh ya, ini bentuknya kan. Jadi kalau kalian udah
udah nonton video yang kimia, itu aku jelasin di sini ada cara mencari bilangan oksidasinya. Jadi bilangan oksidasi itu sama kayak elektron valensi dikurangi elektron valensi di atom itu ya, atom yang berikatan itu dikurangi jumlah elektron ikatan ditambah jumlah elektron bebasnya. Nah, kita coba yang C ini. Yang C di sini, dia toluen kan, C6H5CH3 dia toluen. Nah, elektron valensi C itu berapa? Elektron valensi C itu 4 kan? 4. Dia punya 4 tangan. C itu punya 4 tangan. Nah, terus jumlah elektron ikatannya berapa? Kan dia mengikat jumlah elektron ikatannya kan ada 8 ya. Masing-masing ini 2 kan. Ini 1, ini 1, ini juga gitu kan. Ini juga. Oh iya, ada beberapa ralat ya di soal tryout, ternyata ada yang salah soal aku yang bikin. Maaf guys. Nah gini, jadi dari masing-masing ini kan ada 8 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebentar, kok bisa. Nah, dari masing-masing ini 8 kan. Jadi elektron ikatannya itu ada 8 elektron yang terlibat dalam ikatannya. Nah, elektron bebasnya kan 0 kan, nggak ada elektron bebasnya kan di sini kan. Nah, terus di sini konsepnya bilangan oksidasi itu bisa dinyatakan dalam sigma elektron valensi minus jumlah elektron ikatan yang terlibat berarti 8 ditambah sama jumlah elektron bebasnya 0. Nah, dari situ 4 dikurangi 8 itu sama dengan minus 4. Ketemu bilox buat C di sini. Lanjut kita ke C6H5CO2 minus. Biloxnya gimana? Biloxnya sama kayak cara yang ini. Pakai cara yang ini. Nah, elektron valensinya C itu 4 kan. Dia punya 4 tangan gitu. Terus elektron yang berikatan itu ada 6. 1, 2, ini kan ikatan ganda kan. Jadi dia ada 4, terus ditambah 2 di sini. Jadi dia 6. Nah, di sini kan ion kan ya. Jadi dia minus di sini. Dan dia menerima elektron buat untuk berikatan. Jadi dia minus di sini tangannya cuma 1 karena yang satunya ini. Gitu, 4 dikurangi 0 ditambah 6 buat ikatan jumlah ikatannya terus minus 2. Jadi di sini kalian harus pinter-pinter buat nyetarain reaksi ini karena di soal kemungkinan bahkan senyawa organik itu kemungkinan bakal keluar dan kalian harus banyak-banyak latihan aja gitu. Ada yang mau ditanyain? Atau dari Kak Anin mau nambahin atau dari Aza? Kak mau nanya, itu kan bilangan oksidasinya ketemu minus 4. Itu minus 4 itu buat C6 atau buat CH3? Kok minus 4 sih? Maaf deh. Maaf banget. Ya astaga, kok minus 4? Oh ya benar minus 4 ya, benar-benar. Itu buat C6 atau CH3 ya, Kak? Apa? Oh, itu buat C yang ini. Yang C ini. C di sini. Karena di sini kan tetap kan ya, Dik. Dia tetap di sini kan. Dia nggak berubah-berubah di sini kan. Oh iya, Kak. Kan? Dia nggak berubah-berubah. Jadi dia nggak diabaikan aja nggak apa-apa sih. C6H5 ini sama C6H5 ini dia bilangan oksidasinya tetap. Jadi nggak usah dibawa pusing gitu. Yang perlu diperhatiin yang berubah aja, yang C ini sama yang C ini. Kemungkinannya di situ karena O sama H itu kalau dia nggak pengecualian dia tetap bersatu sama minus 2. Dari Kak Anin gimana Kak? Atau Azah ada yang mau nambahin?
Oke, udah jelas apa belum? Oke ya, kayaknya udah jelas nih. Ini mau lanjut apa gimana Kak? Halo Kak Anin. Nah, teman-teman masih ada yang mau ditanyain nggak? Buat terakhir banget nih, sebelum kayak ada konsep-konsep yang belum dipahami gitu. Ayo nggak apa-apa, tanya. Sebenarnya di sini aku sama teman-teman di sini juga masih belajar kan, karena Mm-mm. ya kita kan ini kan materi semester 1 gitu kan, ya kadang kan lupa-lupa gitu ya teman-teman. Jadi makanya di sini kayak kita tuh saling-saling belajar, kayak saling mengingatkan juga gitu. Nah, kalau ada yang salah, ini juga beberapa ada yang salah kayaknya deh aku bikin kunci jawabannya. Maaf. Ada yang mau ditanyain lagi? Oh iya, ada ralat tadi tuh buat bilangan koordinasi tadi tuh elektron valensi kurangi dalam kurung jumlah ikatan atau jumlah elektron untuk berikatan ditambah jumlah elektron bebas, sama sih nggak sih? Sama Kak. Ya. Iya Oh benar-benar iya, sama. oh iya di video juga Oh. itu aku bikinnya ini ya bukan elektron kovalen ya, waktu itu agak pusing emang pikirannya. Jadi nyebutnya elektron kovalen gitu, padahal kan elektron valensi. Oke gitu guys. Itu yang benar jumlah elektron yang ada di ikatan kan. Jadi 8 kan. Itu kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Iya, Gitu teman-teman. itu teman-teman. Yuk teman-teman, ada yang mau bertanya nggak konsep-konsep yang belum paham gitu? Intinya termokimia itu ada yang dilepas, ada yang diterima. Yang dilepas sama yang diterima itu besarnya harus sama gitu, jangan ada yang jangan ada yang hilang satupun gitu. Ini juga buat reaksi-reaksi ini harus diurutin juga, di mana urutan yang mudah teroksidasi kalian ingat aja deret volta gitu kan. Yang LIK dan lain-lain itu dan teman-temannya. Makin ke kiri dia makin mudah teroksidasi, makin ke kanan dia mudah tereduksi. Oke, gimana guys? Apakah kalian udah menyerah? Aduh, jangan menyerah nih. Halo teman-teman. Waduh, lumayan banyak juga ini. Lumayan banyak juga yang berkurang. Oh iya, jangan lupa juga buat rumus gas ideal ya, PV sama dengan nRT. Ini aku buat kenapa nggak ada deltanya, karena dia ada dia nyarinya di suhu itu, bukan nggak ada di satu suhu itu gitu loh, nggak ada deltanya, nggak ada perubahannya gitu. Kak boleh jelasin ini nggak Kak, perbedaan di apa sih namanya kalorimeter coffee cup sama di kalorimeter bom gitu? Kayak kan itu perhitungannya beda ya, yang satu volume tetap, yang satu tekanan tetap. Itu aku masih bingung sih Kak. Oke. Jadi nanti dari Kak Anin gimana Kak Anin? Halo Kak Anin? Atau dari Aza? Halo Za? Bentar, tadi nanya apa? Bentar, lost guys.
Ini Kak bisa dijelasin perhitungannya nggak buat kalorimeter bom sama kalorimeter coffee cup? Ah, jadi tuh sebenarnya kan itu kan ada di percobaan praktikum kemarin kan ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalorimeter aku tuh bener-bener lupa ya teman-teman, kan aku udah lama nggak belajar. Ya ini pelajaran semester kemarin kayaknya liburan otak aku tuh rada apa ya, rada menurun gitu ya. Jadi bentar, kemarin kan modul 1 ya, waktu praktikum. Nah, kalau misalkan kalorimeter bom kalorimeter bom sama kalorimeter modul 2 deh guys. Di praktikum kemarin kan ada itu sebenarnya ada penurunannya, teman-teman mungkin bisa cari di internet ya. Ada kok penurunannya harusnya di internet. Nah, di situ, udah dinyatain kan kalau misalkan kalorimeter sederhana, itu tuh tekanannya tuh tetap. Nah, makanya tuh I sama dengan delta H. Tapi kalau misalkan kalorimeter bom, itu tuh volumenya tetap, makanya I sama dengan delta U. Kenapa gitu? Karena di kalorimeter bom tuh nggak ada gaya, apa ya, nggak ada kerja gitu loh. W-nya tuh sama dengan 0. Kan W kan sama dengan P delta V. Nah, karena volumenya tetap, makanya tuh, oh gini, kan teman-teman tahu kan kalau misalkan rumusnya tuh aku lupa ya penurunannya kalau misalkan kalorimeter sederhana, tapi teman-teman bisa cari atau bisa langsung dihafalin kalau kalorimeter sederhana tuh tekanannya tetap, jadi itu sama dengan delta H. Nah, kalau kalorimeter bom karena tuh volumenya tetap, nah teman-teman kan tahu kalau misalkan W itu kan sama dengan P delta V, karena volumenya tetap otomatis kan delta V-nya 0. Nah, karena delta V-nya 0 otomatis W-nya kan 0. Sedangkan U Hi plus W. Ya, U sama dengan Hi plus W. Nah, kalau misalkan W-nya 0, berarti kan U sama dengan Hi, gitu. Jadi, itu teman-teman penurunannya dari situ, gitu. Gimana? Udah jelas belum? Kayaknya harusnya di internet ada sih teman-teman penurunannya. Bentar. I sama dengan delta H pada kalorimeter gitu sih teman-teman kalau dari aku. Oh, Oke, jadi gini. makasih Kak. Nih aku share screen dulu ya penurunannya. Ini kalau ini emang ribet sih penurunannya. Kayak aku juga kadang tuh kalau misal nggak di-recall lagi tuh bisa lupa juga. Nah, di sini kan E tuh bisa disimbolin delta E atau U tuh sama aja. Nah, di sini kan H kan sama dengan E plus P delta V. Nah, teman-teman kan tahu kalau misalkan delta U atau delta E itu kan Hi plus W. Ini ya, screen aku udah munculkan. Terus P delta V. Nah, karena di sini tuh P-nya tuh konstan, nah makanya tuh kayak ininya tuh nggak di apa ya? Bentar. Kan di sini kan H kan sama E plus P delta V. Kan di sini delta H sama delta E plus P delta V. Nah, terus habis itu delta H sama dengan Hi P plus W plus P delta V. Nah, terus delta H sama dengan Hi P plus W itu sebenarnya kan min P delta V. Rumusnya W itu emang min P delta V. Terus habis itu plus P delta V, kan ini kan bisa dicoret-coret kan. Jadi hasilnya delta H itu sama dengan Hi P. Nah, kalau misalkan yang Hi sama dengan delta U, itu tuh seperti yang udah aku bilang tadi. Ini kayaknya nggak ada penurunannya deh. Jelek nggak ada penurunannya. Nah, kalau yang Hi delta U tadi itu yang udah aku bilang tadi, teman-teman. Karena W itu sama dengan min P delta V, dan pada kalorimeter bom tuh delta V-nya tuh 0, karena volumenya tetap, makanya W-nya tuh 0. Akhirnya delta U sama dengan Hi untuk kalorimeter bom. Gitu. Terus, sama mau mastiin lagi kalau misalkan di
praktikumnya udah jelasin. Nanti tuh kalau misalkan ada soal tuh, misalnya tuh pakai hukum Hess, terus tuh ada misalkan diketahui kapasitas kalorimeter dan juga larutan dan lain-lain, nanti tuh berarti tuh di kalorimeternya tuh bakal ada yang kalor yang diserap. Jadi nanti tuh yang diterima tuh selain dari MS delta T dari larutan juga ada C delta T dari kalorimeter. Jadi nanti tuh yang terimanya tuh bakal ada yang dari faktor kalorimeter juga. Sebenarnya tuh ada soal yang ditanyain juga gitu sih kadang buat di terkomiknya. Ini sebenarnya kayak di praktikum juga ada gitu. Udah deh. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ayo guys, intinya kalau apa ya, kalau kalau sistem lakukan kerja itu negatif. Kalau misal kamu pergi jalan kaki gitu 22 kilo, kamu lakuin kerja, gitu. Kamu kan bakal cepet capek gitu. Itu tandanya berarti minus gitu. Intinya penurunnya benar banget juga di kata Pak Amin kalau delta U itu sama aja kayak Q plus W ya, Q plus W. Jadi energi dalam itu kebentuk sama yang namanya kalor sama kerja. Nah, tapi di dalam hal ini itu yang dianggap itu kan kalau di dalam suatu kalorimeter itu nggak mungkin ada kerja dari luar kan. Jadi semua kerja itu berasal dari reaksi yang ada di dalamnya. Nah, otomatis yang ngelakuin, kok annotate-ku hilang? Oh, benar. Berarti yang ngelakuin kerjanya itu yang W-nya ini. Dia minus W. Karena dalam kalorimeter itu nggak ada kerja dari luar. Semua kerja dari dalam yang ngelakuin sistemnya. Nah, delta U-nya ini itu sama aja Q, tadi udah aku ini ya, Q plus delta U minus W gitu. Terus kalau mau cari delta H, entalpinya itu, bentar, entalpi itu rumusnya gimana sih? Tadi gimana ya? Aduh, lupa. Ya gitulah. Kok lupa ya aku ya? Oh, delta H. Oh, delta E ya, Kak? Iya, delta E plus PV. P delta V. Oke. Plus W ya, Kak? Iya kan, Kak? Delta E sama dengan P plus delta V. Bukan W sih, tapi kayak emang kayak gitu. Oh, Apa oke. delta E min W ya? P kali delta V, Kak, benar-benar. Nah, karena delta U tadi Q minus W, berarti sama aja Q kali Q minus P kali delta V. Karena kan W kan tadi katanya W itu kan P kali delta V. W itu kan katanya minus P kali delta V kan. Jadi dia yang lakuin kerja, karena di kalorimeter dia nggak ada kerja dari luar, adanya kerja dari dalam semua. Terus ditambah sama P kali delta V-nya. Nah, gitu. Nah, jadi ini kan udah bisa kecoret. Jadi intinya delta H kalorimeter itu sama aja kayak Q-nya. Q. Nah, gitu deh. Nah, Q itu bisa dirembusin juga pakai C kali delta T, atau bisa juga C itu kan hubungan M sama S ya, MS kali delta T. Oke, udah. Nah, gitu teman-teman. Jadi intinya gitu. Pusing ya? Ketik satu dong bagi yang pusing gitu. Aku juga pusing lah teman-teman. Intinya kalian bikin cheat-sheet aja. Iya, bikin cheat-sheet aja bener. Ya.
Oke, ketik satu untuk surrender ya. Nah, udah gitu aja sih teman-teman. Kalau misalkan buat yang QV dan lain-lain gitu-gitulah. Emang susah kok teman-teman. Aku dulu waktu TPB juga kayaknya juga ya udahlah, aku kayak bener-bener paham konsepnya tuh pas di jurusan. Oke, udah. Enak gak sih? Oke Kak, ini udah pada menyerah ini Kak. Oke. Nah, teman-teman Dani, terakhir banget nih karena udah malam banget juga udah 1:39 dan aku dan kakak-kakak dan juga kalian semua pasti ada kerjaan lain. Nah, untuk terakhir banget nih, ada yang masih mau ditanyain nggak? Ayo, ini kesempatan terakhir. Sampai 21:40. Biar kayak ya plus minus 2 jam lah. Capek juga ya. Gak apa-apa. Semoga ikhlas aja. Semangat. Keren. Ya, teman-teman, beneran tahu kalau misalkan teman-teman mau nanya atau mau apa gitu, atau kalau misalkan kita ngadain tutorial, teman-teman bisa ikut. Dah karena di sini tuh kayak kita tuh kayak materi tiap dosen kan, ya aku tahu kalau misalkan tiap dosen tuh ngajar dan materi itu kan beda-beda. Terus kayak ada yang udah cepat, ada yang belum gitu kan. Nah, teman-teman tuh kayak mungkin tuh bisa ngajuin sebelum kita tutorial atau kayak pas tutorial teman-teman nanya gitu. Karena misalkan ujian gini kan pemahaman teman-teman di setiap bab juga kan kayak beda-beda gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan dibahas semua juga nggak bakal cukup gitu. Jadi aku tekenin kalau misalkan teman-teman mau nanya juga bisa di belakang gitu. Atau nanti kalian bisa saman kita ada aku, Rivaldi, Azza, sama Novan gitu. Ada Kak Dimas juga kok. Ya ada Kak Dimas juga. Nah, udah 21:40 nih. Nah, aku hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Kak, 4. Iya, Ya. halo. agak ragu sih, cuma gini, untuk ngitung masa atom relatif, itu masa atom di reaksi per jumlah jumlah reaksi apa gimana ya Kak? Kayak masa atom relatif. Maksudnya? Hitung masa atom relatif. Contohnya yang, gimana? yang ada ini kah, yang ada kelimpahan itu? Iya, kan nanti itu ada di soal KBF ya. Kayak misalkan kelimpahan 1 isotopnya segini, terus Kak Anin gimana Kak Anin? Itu mah tinggal persenannya dikaliin masa atom isotop itu. Nah, isotop A sekian persen dan masanya sekian, terus isotop B sekian persen masanya sekian. Jadi nanti kayak tinggal aja persenan isotop A dikali masa isotop A ditambah persenan isotop B dikali masa isotop B, jadi deh nanti masa rata-ratanya. Tapi yang ditanya tuh apa ya? Terbanyak apa yang lebih besar, apa yang lebih kecil gitu? Itu gimana Kak? Terbanyak, yang lebih kecil, yang lebih besar. Bentar, aku coba buka filenya deh. KBF kimia. Jadi soalnya itu jadi ini kan diketahui ya 2 isotop alami yaitu 8,84 sama 86. Terus kelimpahan isotop yang lebih berat adalah itu. Kok kayak gitu nentuin yang dipakainya tuh di mana? Apa langsung aja? 8,4, 8,6 itu apanya? Isotopnya? Masanya. Iya, masa isotop. Bentar. Ya, atau ini aja, kamu punya soalnya enggak? Iya.
Oh, mau share screen aja atau gimana? Ah, Iya, boleh, coba. boleh. Oke, Boleh. sebentar ya, Kak. Ini Kak Ananas ya, aku udah lupa materi. Bener, aku juga Aduh. setengah lupa, coy. Aku ingat gara-gara kemarin bikin video, Kak. Udah itu. Aduh, emang. Gimana deh? DME. Kak Azza ini imbal. Kalian bisa tanya-tanya sama Kak Azza. Betul sekali. Betul kan? Iya, dia paling imbal sama ambis lagi. Wah, itu dua komponen yang Udah kelihatan belum, Kak? oke, Kak. Oh, kelimpahan isotop yang berat adalah bentar. Mikir teman-teman. Berarti kan A sama B. Terus oh, gini nggak sih guys? Misalkan gitu ya, ini aku ngasal banget. Berarti 85,466 sama dengan A% dikali 84,912 ditambah 100 min A% dikali 86,901. Habis itu teman-teman dapat tuh nyari A-nya tuh berapa. Habis itu nanti 100 min A dapat B-nya berapa. Jadi deh nanti yang persenan yang paling gede yang mana? Gimana, Kak? Bisa diulang nggak? Oh, jadi kan ARRB itu 85,46. Nah, tuh berarti itu kayak masa rata-ratanya ya. Iya. Ini aku ngira-ngira ya, teman-teman. Kayaknya sih gini. Berarti itu kalau tapi make sense juga sih. Jadi itu 85,466 sama dengan persen dari isotop A, berarti persen A Dan A dikali 84,912. 84,912. Nah, kalau misalkan yang satunya itu udah A%, tadi jangan lupa A/100 ya. A/100. Oke. Kali 84,912. Nah, kalau misalnya satunya udah A, berarti kan kelimpahan isotop kan kalau totalnya kan 100. Berarti kan otomatis yang satunya lagi yang si B-nya berarti 100 min A/100. Gimana, Kak? 100 min A/100? Ya. 100 min A dalam kurung per 100 dikali 86,901. 100 min A per 100 kali yang B-nya kan berarti 86,901. Nah, itu ditulis tuh. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus ditambah ini yang ditulis aja. Nah 100 min A per 100 dikali 8. Ya udah, ini dibalik-balik nggak apa-apa asal kalian tahu gitu. 84,912 ini sama aja dibalik. Yang 86 yang A, yang 84 yang B. B-nya itu didefinisikan sebagai 100 min A. Nah, udah deh, nanti kalian dapat nilai A. Nah, sedangkan nanti A-nya nanti tuh kalian tuh dapat sekian persen, dan nanti kalian tinggal cari B-nya. B-nya berarti 100 min A. Nah, kalian nanti dapat jawaban tuh yang lebih besar yang mana, A atau B. Kalau yang A berarti tuh berarti punyanya yang 86,901. Kalau yang B nanti punyanya 84,912 gitu. Jadi kayak tinggal mainin matematika aja sih. Oh, oke. Berarti yang ini aku cuma kebalik doang ya, soalnya kan ini totalnya 100 ya, Kak, kalau di total kayak answer aku sama the correct answer-nya. Iya, kayaknya dibalik deh. Kan ditanya yang kelimpahan isotop Iya, yang iya. lebih berat, Bunda. Otomatis 72. Iya sih. Oke. Kelimpahan isotop yang lebih berat. Nah, kan yang lebih berat kan masanya kan yang 86.
Berarti kan Iya, iya. otomatis itu kayaknya kamu kebalik deh. Jadi jangan lupa Iya, buat Kak. liti ya teman-teman. Oke, makasih Kak. Apa? Oke, terakhir banget nih. Aku hitung lagi nih. Ada yang mau bertanya nggak? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah deh. Nah, kata penutup nih dari aku. Terima kasih teman-teman udah datang di tutorial ini. Jangan lupa datang di tutorial berikutnya. Kalau misalnya teman-teman mau nanya sih banget, nanti kita bahas bareng-bareng dan belajar bareng-bareng. Semangat buat UTS-nya hari Sabtu. Oke, dari kakak-kakak yang lain sabi banget ngasih kata penutup. Ini gimana Kak? Mau dokum apa enggak? Kayaknya nggak usah deh, tadi kan udah Nggak didokum usah ya? Ya, Iya. nggak bisa. Udah pusing ya kayaknya Iya. ya. Oke, Kayaknya wajahnya selamat udah UTS. wajahnya udah ngebul Udah. semua kayaknya. Jadi nggak usah didokum. Udah suram gitu. Iya, suram Eh. nanti wajahnya kalau misalkan didokum. Oke deh, Oke, Udah. makasih. tutup aja ya. Oke, iya. Makasih, iya, Kak. iya. Kasih banyak Oke. teman-teman yang Ya. Terima Makasih, kasih Bang. teman-teman. UTS-nya. Semangat. Makasih Kak. semangat Makasih, Kak. UTS. Oke. Makasih teman-teman. Kita lihat siapa yang AFK di sini. Belum fix. Kita lihat siapa yang AFK. Halo Dek, ada orang di situ. Satrio, halo Satrio, Halo Satrio. Halo Nuns. Nuns,